Assalamualaikum. Ini kita udah di daerah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ada di lokasi transmigrasi Sungai Besar. Jadi kalau misalkan kita datang ataupun melakukan perjalanan dari ibu kota Kabupaten Ketapang menuju ke lokasi ini paling cuma butuh waktu sekitar 40 menit. Di sini kalau saya perhatikan pengembangannya pesat dan ada kemungkinan ini bisa maju. Ini masjidnya aja udah dibangun nih, sebelahnya udah mulai dibangun. Padahal ini tahun 2012. Ini kita masuk jalan gang. Jalannya semacam ini, TR4 kalau nggak salah ini. Wes. Oke, jadi kita udah sampai di lokasi transmigrasi. Ini ada di TR berapa Mas ya? TR5. Waktu itu kita udah pernah ke sini. Dulu kita membuat secara keseluruhan suasana transmigrasi Sungai Besar yang ada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Nah, ini kita akan coba-coba ngobrol bareng sama Mas Alwi. Mas Alwi ini transmigran dari Lampung kalau nggak salah. Dulu kita udah pernah masuk ke lokasi persawahannya. Ini sekarang ada di depan rumah beliau. Ini padahal ini tahun berapa dulu Mas ya? 2011. Tapi perkembangannya di sini luar biasa kalau kita bandingkan dengan tempat lain. Jalan TR5 ini sudah menggunakan cor beton kalau kita lihat sampai sana. Cuma nanti di tengahnya itu masih belum tersambung, masih jalan tanah. Nah, ini rumahnya Mas Alwi. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng. Kebetulan tadi dia habis panen sawit. Ini tren dulu tahun berapa Mas? Tahun 2011, kalau yang TR4 ke sana kan 2010. 2010. Berarti bertahap gitu ya. Dulu yang sebelah sana 2010, yang kesininya 2011. Ada berapa TR sini? 8 TR. 8 TR. Terisi semua 88-nya itu terisi semua. Terisi semua. Itu. Oh, ini rumah 350 Mas 350 KK seluruhan. 350 KK terisi semua. Terisi semua. Ya kalau saya lihat memang suasananya hangat di sini. Hangat. Ini jarak dari rumah satu ke rumah yang lain berapa meter? 25. Berapa? Seperempat ya? Seperempat. Nah, ini kalau seperempat kan kita lihatnya kayak semacam perumahan gitu, perumnas gitu. Enak dilihatnya. Kalau 50 ketemu yang jaraknya 50 meter atau setengah hektar itu terpencil, jadinya nanti ketemu dari sini kelihatan lagi di sana. Jadi kayaknya kurang rame gitu Mas ya. Ini di tahun 2011 tapi udah rame. Udah kayak BTN lah. Udah kayak BTN. Dekat kota juga. Ini mobil sampean. Yang ini untuk angkutan apa ini? Angkutan Sayur. Sayur belanja. Jadi kemarin waktu kita pas datang ke sini, kita udah mereview hasil pertaniannya Mas Alwi yang waktu itu punya lahan di sana ditanami terong ya, terong. Sekarang ditanami apa Mas? Jagung sama? Kalau untuk bekas terong itu jagung, yang depannya itu ada cabai. Oh, cabai. Wah, ini udah ada mobil juga. Ini tahun berapa? Tahun 2019 Mas. Enggak, belinya tahun 2019. Ini barusan hasil dari terong kemarin 60%-nya. Ini 60%-nya, jadi 40%-nya dari hasil lain gitu. Iya, maksudnya 60% itu dari terong. Terong itu. Wow. Kan orang lain juga ngalami yang susah gitu. Pernah juga ngalami kayak gitu Mas Aman? Kalau ya susah ya tetap ngalami Mas. Jadi waktu pertama ini jalan belum kayak gini itu terus modelnya kayak gimana waktu pertama? Pas baru-baru datang sini. Ya kan namanya gambut ya, buat lewat aja susah Mas, apalagi kendaraan. Jalan kaki aja udah kelihatan lembut gitu bahasa Jawa. Gitu ya waktu pertama. Terus waktu kan biasanya dapat jatah hidup juga itu ya. Selama berapa? 1,5 tahun kalau nggak salah. Setelah habis itu? Ya mayoritas pertama kalau saya pribadi sih ya pernah mengalami merantau. Oh, jadi untuk nyambung hidup itu merantau? Merantau. Terus jualan keliling. Jualan apa itu? Pakai motor, bakso dulu pertamanya itu. Oh, jadi jualan sayur keliling juga kayak gitu. Oh, jadi pertamanya memang dari awal nol itu. Saya pikir sampean datang sini udah bawa modal, makanya udah bisa buka lahan itu kayak pertanian yang besar itu kan, modal besar itu. Mutlak dari sini Mas. Nol gitu ya. Nol dari sana. Dari mana? Dari berkat dari pengalaman itu kan kita bisa menerapkan di sini, gimana kayak taninya di sini gitu. Alhamdulillah dengan tani itu ya
Ya ketahuan sendiri lah seperti apa di sini. Ketemu jalannya juga akhirnya. Jalannya. Istri ini tahun berapa? 2000 berapa ya, lupa Mas. Berarti mungkin sekitar berapa tahun di sini baru ada gitu ya? Sekitar 4 tahun apa ya? 4 tahun baru. Sekitar 4 tahunan itu ada. 3 tahun atau 4 tahun itu lah. Oh, kalau lahan sekarang udah dikasih sertifikat semua belum? Lahan udah sertifikat semua. Udah. Oh gitu. Ini buka warung ini udah dari awal Mas? Dari pertama datang? 2014. Berarti ini tahun 2011 toh? Waktu itu Mas. Berarti 3 tahun baru buka warung di sini. Oh, udah besar warungnya ya. Mereka yang belanja orang sekitaran sini lah ya Mas ya. Sekitaran sini aja. Jadi sampean kalau misalkan hasil tadi, hasil misalkan pertanian langsung diangkut sendiri pakai mobil tadi gitu ya? Kalau yang ini sampean ada yang ngambil atau sampean bawa? Bukan, maksudnya ini ada yang beli di tempat atau dibawa ke? Ada yang beli. Oh, jadi nanti diambil ke sini. Oh, sampean manen disimpan ke sini, nanti yang tukang beli langsung ngambil dari sini gitu ya. Ini ada berapa kilo, berapa kintal nih? Ini kurang lebih ya. Iki hijau-hijau masih di anu Mas? Lain Mas. Oh, lain. Jenisnya. Jenis apa Mas yang dipakai biasanya, ini jenis apa, marihat atau apa ini sampean? Ini marihat. Marihat. Tapi yang itu campur. Oh, yang itu Ini campur. Kemarin sebagian ada bibit lokal Mas ulamannya. Oh. Enggak serempak. Ini yang bagus kayak gini ya Mas ya? Ketoro besar-besar gini kan? Wah, ini hasil anunya ya? Cabenya? Cabenya. Oh iya. Ini jenis apa Mas, sapi ini Mas? Jenisnya Dewata. Dewata. Dan ini udah sering dipanen atau belum? Ini udah panenan ke 7 Mas. Ke 7 apa ke 8 itu, sekitar itulah. Jadi kalau pas panen bisa dapat berapa ini? Sore kemarin barusan dipanen soalnya. Ini nunggu yang kuning, yang merah-merah enggak? Nunggu yang merah? Yang merah. Oh, maksudnya Masnya tadi katanya dibuatkan tanggul yang semacam ini ya, ditinggikan gitu ya? Ditinggikan supaya nggak banjir lah. Kalau dibiarkan dirata gitu pasti kalah kita ya dengan air hujan itu ya kalau banjir. Kalau tanahnya asam itu kan asam naik, tanaman mati Mas. Gitu. Wah, ini lebat-lebat itu sampai sebelah sana. Yang ini berapa hektar atau berapa, ada berapa anu? Cabenya Mas. Nah, cabenya aja berapa hektar? Cabenya ini yang nggak berhektar ini total keseluruhan sekitar berapa ribu pohon? 2.700 apa kemarin? 2.700. Tanaman tapi kan. Kalau untuk jadinya ya. Iya, pasti ada juga yang bolong ya kayak gini ya. Nah, ini yang bolong-bolong berarti nggak jadi. Ini aman ya Mas? Kalau sini alhamdulillah aman Mas. Oke, jadi saya di sini termasuknya salut melihat kondisi transmigrasi yang ada di Sungai Besar sini. Ini jalan bukan jalan ke TR, ini jalan menuju ke perkebunan dari warga. Tapi jalannya udah bagus semacam ini. Jadi kalau kita banding-bandingkan di lokasi transmigrasi itu tergantung dari pemerintah setempat sebetulnya. Setelah pemerintah pusat memberikan lahan, kemudian didatangkan orang ke tempat yang dijadikan transmigrasi, untuk selanjutnya ini akan di bawah, kalau nggak salah akan di bawah pemerintahan daerah. Nanti biasanya pembangunan itu diambilkan dari dana desa gitu, biasanya. Tapi nggak tahu lah yang sebetulnya semacam apa. Ini saya akan coba lihatkan kebun sawitnya Mas Alwi. Lumayan jauh. Berapa Mas? Berapa kilo Mas dari tempat tadi Mas, dari rumah Mas? 3 kilo ada? Nggak ada Mas. Nggak ada ya? Kalau dari tempat tanam cabai itu cuma 1.700 meter. Oh, ini lahannya jenengan? Ini yang baru umur berapa? Ini umuran 4 tahun. 4 tahun. 3 tahun lebih. Oh, 3 tahun lebih. Wah, ini. Tapi ini kayaknya masih kecil-kecil Mas ya? Kalau yang besar tadi kan yang lahan sapinya Mas. Di sini konsep jenengan dibuat apa? Tumpang sari dengan ini? Nanas. Dan nanas juga udah menghasilkan ya? Ini siapa? Anunya siapa ini? Ini yang kerja. anggota kerja. Oh, jadi sampai mempekerjakan orang gitulah ya? Iya Mas. Itu sendiri ya kurang lebih. ini termasuknya lahan yang pemberian atau lahan beli sampean? Ini yang beli. Yang beli ini. Yang beli ya. Ini lahan gambut nih kayak gini. Tapi termasuknya ini apa? Gambutnya agak tinggi. Maksudnya apa gimana ya? Datarannya agak tinggi gitu ya. Tapi tetap gambut. Ini salah satu. Oh, Mas ya. Ya. Anu Pak, panen. Panen. Oh. Banyak panennya ini kayaknya.
Buah pasir ini termasuk buah pasir kah? Oh. Sehari bisa dapat berapa? Enggak terlalu banyak sekarang. Enggak banyak, Mas. Lagi apa? Ngetrek. Lagi ngetrek. Oh. Ini pada masih pada busuk yang bawah ini. Oh, gitu. Apa Mas? Iki urung mulai belum dian nih. Belum ya, masih kuning, masih hitam-hitam ini belum dipanen ya. Nunggukan kalau udah kuning ke merah-merahan gitu ya. Oh. Kalau ini saya masih ngerancang Mas. Ini apa? Rencana untuk mesin tebas nanti. Ini kan traktor. Oh, ini traktornya rancang sendiri, bikin sendiri. Ya, ngerancang sendiri lah. Oh. Bagian ini nanti rencana untuk bikin mesin tebas. Ini Juga multifungsi lah. jadi kalau mesin tebas di bawahnya gitu ya? Ya rencananya nanti ada lah. Ini masih, Caranya. masih berapa? Tapi ancang-ancangnya udah jelas. Untuk gambarannya untuk nanti dijadikan tuh udah genah gitu ya, udah paham ya. Oh, nanti ini fungsinya bisa dipakai untuk baja, Jadi bisa juga. Satu mesin kan bisa 3 fungsi sampai 4 fungsi gitu kan. Oh, Baja, mantap. Ini kalau ada kreatif. kalau petani kreatif, petani penuh inovasi ya kayak gini. Jadi segalanya bisa dikerjakan dengan mudah. Kalau udah jadi nih ya nantinya ya, semuanya akan dikerjakan dengan mudah biarpun sendirian. Wow, ini yang saya salut, ini bisa dapatkan ini. Itu kembali lagi saya ngomong, kalau misalkan pertanian itu bisa dikatakan gambling. Jadi ketika kita bermodal besar, pas waktu kita nanem terus hasil, maksudnya dipanennya itu pas kebetulan buahnya itu dijual harga tinggi gitu Mas ya. Itu memang benar-benar kita hasilnya bisa cepet dapat duit banyak gitu. Tapi ketika itu harganya langsung drop turun ya, mau nggak mau kita harus bangkrut gitu ya. Biasanya kayak gitu ya Mas ya. Iya, iya. Jadi nggak sedikit Jadi, orang. Kalau tani itu di sini harus Mas paham sama situasi kondisi. Oh, iya, Istilahnya itu alam lah. Sama alam. Paham Kebiasaan alam di sini waktunya banjir, waktunya panas itu harus paham itu. Jadi kalau Masnya milihnya yang di waktu apa itu kalau misalnya mau Kalau nanam-nanam? saya itu kan tanggulnya yang di sana itu tak bikin tinggi. Tinggi ya memang kemarin. Untuk antisipasi nanti kalau banjir. Mudah-mudahan dengan cara itu bisa lah. Jadi Masnya nggak ada waktu tertentu, misalkan pas musim hujan berarti nggak? Saya sih waktunya nanam, cuma antisipasinya. Kayak antisipasinya kayak tadi itu, Kayak tadi, ya. dinaikkan gitu, dikasih apa galangan yang agak tinggi gitu ya. Iya, benar. Oh, jadi nggak mikir wah ini nanti musim hujan berarti saya nggak perlu nanam, nggak, tetap nanam ya biarpun musim hujan gitu ya. Oh iya, iyalah. Waktunya nanam. Nanam. Kalau sawit belakang rumah ya. ini jadi depan itu pekarangan rumah ada sekitar 25 meter. Nah di belakangnya ini masih bisa dipakai untuk nanam segala pohon sawit atau yang lainnya. Ini untuk Mas Alwi kebetulan di sini sawit ya Mas ya? Ini sawit. Oh, sawitnya udah umur berapa ini? Ya kurang lebih ya ini sekitar 7 tahunan Mas. 7 tahun ya udah lumayan. 7 tahun. Ya yang tadi itu yang dipanen tuh di mana itu? Di hasil sini atau di mana? Di kebun. Di kebun. Di kebun. Apa kayak iwak tuh? Bukan. Enggak, ini di kirain. Kosong. Oh, tak kirain ada ikannya. Oh, di kebun. Ada berapa sekarang Mas Saman? Berapa hektar untuk? Alhamdulillah sih total keseluruhan udah nambah total keseluruhan nama jatah tran nama kebeli itu kurang lebih sekitar 12 hektar. 12 hektar. Wow, Cuman ini yang ketanaman masih sekitar 5 hektar. ya itu yang produktif gitu istilahnya ya. Oh, ada 11 hektar yang produktif sekitar 5 hektaran. Kalau 1 hektar itu biasanya bisa mendapatkan berapa? Sekarang ngetrek Mas. Ya, kalau yang Untuk biasanya hasilnya itu karena di lahan itu kan masih sawit buah pasir. Ya kecil-kecil masian itu paling cuma dapat sekitar 300-an gitu. Oh iya. Jadi masih baru soalnya ya. Oh, itu beli sama yang enggak betah di sini atau beli sama orang kampung? Ya sebagian kan ada yang nggak betah itu kita ke sistem ganti rugi. Sebagian yang ada punya orang kampung. Itu. Kalau Namanya jatah jual beli kan mana yang cocok. Iya. Kalau jatah sih tetap 2 hektar ya Mas ya. Tetap 2 hektar. Dan Mas ini dari Lampung asalnya ya? Lampung mana Mas? Daerah Mas? Pringsewu. Pringsewu. Iku apa jenenge kabupaten apa Kabupaten. Kabupaten Pringsewu. Desa nih? Desane Bandung Baru, Kecamatan Adiluwih. Itu dulu apa tempat transmigrasi juga di situ? Pringsewu pernah transmigrasi sama udah lama Mas. Nah, iya. Berarti sampean lahirnya di mana? Di sana. Di Pringsewu juga. Pringsewu itu. Kalau orang tuanya? Orang tuanya sekarang masih di sana. Maksudnya dulunya asal dari mana? Blitar. Oh, dari Blitar. Dari Blitar Jadi semua. dia
ikut trans mungkin dulu ya Oh, di Pringsewu situ di Lampung. Zaman mbahnya dulu. Oh, zaman mbahnya lagi. Oh. Oh, jadi mungkin udah generasi kedua bapaknya Generasi itu. kedua. Oh, ini kayaknya kalau saya lihat perkembangan transmigrasinya bagus ya Mas ya. Lumayan ya sini ya. Alhamdulillah. Dari segi fasilitas terus jalan segala macam udah bagus. Oke, jadi teman-teman itu mungkin yang bisa saya lihatkan sepilas tentang kehidupan di transmigrasi bersama dengan Mas Alwi. Beliaunya salah satu warga transmigran asal Lampung. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspiratif, bisa menjadi motivasi kalian semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.